Salam cintaku kepadamu, para pendengar setia YouTube Serambi Religius. Saya Pastor Lawrence Dike, Imam Diosesan Keuskupan Pangkal Pinang, dari Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Batam. Saya mengucapkan selamat Hari Natal buat umat beriman, para pendengar setia yang terkasih. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, akhirnya Maria melahirkan juga. Maria melewati masa-masa yang penuh dengan persoalan, baik secara biologis, secara sosiologis, secara kultural, dan dalam konteks teologal. Maria akhirnya menemukan tempat yang oleh Allah dinyatakan layak, namun oleh manusia adalah merupakan suatu keprihatinan. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, judul permenungan kita pada perayaan Natal ini adalah Yesus itu tunawisma, tetapi Dia adalah Immanuel. Saudari-saudara yang terkasih, tiba saatnya lah bagi Maria untuk melahirkan. Suasana menjelang kelahiran, terdengar rintihan sang pengembara tanpa memiliki rumah kediaman. Setiap rumah kediaman mereka datangi hanya mau meminta supaya sudilah memberikan satu tempat untuk melahirkan. Maria menyadari dengan sungguh bahwa bagaimana mungkin saya dalam keadaan seperti ini melahirkan di tempat di pinggir jalan. Maria sudah mulai mengeluh. Sebagai manusia, dia merasakan kekhawatirannya bermacam-macam hal. Jangan-jangan nanti Yesus lahir dalam keadaan tidak sehat. Hanya diketemukan ada gua dan di dalamnya ada kandang domba. Saudara-saudari umat beriman, di sekitaran Bethlehem banyak terdapat gua-gua kuno. Karena maklum di situ adalah daerah perkebunan. Dalam konteks perkebunan tanpa ada tanaman yang seragam. Dalam arti bahwa suasananya gundul, tetapi terdapat banyak gua. Maka di salah satu gua itu terdapat sebuah kandang. Kandang apa? Kandang domba. Maka di sepanjang daerah itu berhamburan domba-domba, lalu sang gembala menjaga mereka. Tiba saatnya malam menjelang, domba-domba itu dimasukkan ke dalam gua, dan di sanalah ada kandang. Dijumpailah ada sepotong palungan. Palungan itu adalah tempat untuk meletakkan air supaya domba-domba itu bisa minum. Dan di sanalah Yesus lahir. Melewati tahapan manusiawi, dia lahir sebagai seorang tunawisma, tidak memiliki rumah. Dia bukan lahir di rumah sakit, tanpa ada sanak saudara, kaum kerabat, sahabat kenalan, tidak ada. Tidak ada dokter, tidak ada perawat. Yang ada hanyalah Yusuf dan Maria. Lalu Yusuf berlaku sebagai seorang bidan plus dokter spesial kandungan. Boleh dikatakan demikian. Lalu berkat perantaraan Allah, Yesus lahir dengan sempurna dan dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya
Tidak lama kemudian, para gembala datang berkunjung. Suasana tetap gelap gulita, sunyi, senyap, maklum, daerah hutan. Dalam keadaan menakutkan, terdengar suara dari sorga. Jangan takut, don't be afraid, unama biar. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kuasa besar dan suatu kesukaan yang luar biasa hebat untuk seluruh bangsa. Kepada para gembala, sang malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pergilah dan songsonglah dia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setelah mendengar perintah sekaligus diawali dengan sebuah announcement, suatu pengumuman, maka mereka bergegas. Mereka mengunjungi Yesus yang lahir di kandang di dalam sebuah gua. Dan dia oleh Allah menamakannya sebagai Immanuel. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan filosofis teologis yang menggerogoti suasana batin kita adalah, bagaimana mungkin realitas dunia yang memberikan suatu indikasi bahwa dia tidak memiliki rumah, tetapi kamu harus menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Sangat kontradiktif, bukan? Situasi yang tanpa rumah, tidak ada kaum kerabat, tidak ada sanak famili yang datang berkunjung, tetapi kamu harus menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Dalam keadaan yang penuh dengan keprihatinan, Allah Bapa memberikan seseorang yang hadir dan dia beserta kita. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, luar biasa iman orang Kristiani ini. Allah memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita semua, baik itu yang kaya, yang miskin, yang berkedudukan, atau yang duduk saja, tidak ada masalah. Tetapi semuanya akan disertai oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dia yang hadir sekali lagi dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Ia lahir sebagai tunawisma, tetapi justru dinamakan sebagai Immanuel. Suatu kontradiktif reality, bertentangan dengan realitas kita. Terjadi suatu pergolakan dan perguncingan karena Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya hidup sendirian. Tidak akan pernah membiarkan umatnya berjuang sendirian, tetapi dia disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentu dijiwai oleh semangat Roh Kudus. Yesus boleh berkarya, tetapi kalau Roh Kudus tidak ada, tidak mungkin. Justru Roh Kudus menyertainya, maka seluruh kehidupan kita akan dikuduskan, akan dibawa menuju keberhasilan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Natal kali ini sungguh diliputi dengan suasana yang mencekam. Rekan-rekan kita yang kena isolasi, mereka menyendiri. Yang ada hanyalah 1-2 orang, itu pun dengan pakaian lengkap astronotnya, tanpa dilihat wajahnya yang bagaimana. Tangan semua dibungkus, wajah semua dibungkus, datang hanya memberikan vitamin. Kita merasakan sedih luar biasa. Kita merasakan kesendirian, ditinggalkan oleh Allah kah ini? Oh tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam keadaan seperti ini, Anda harus berpegang teguh pada prinsip teologis.
bahwa sesungguhnya di dalam nama Yesus dari Nazaret, Dia akan datang menyertai kita. Meskipun Dia adalah seorang tunawisma, tetapi Dia menyertai kita karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudari umat beriman yang berbahagia, yang sedang bersuka cita di tengah duka cita karena ada pandemi yang melanda negara atau dunia umumnya, tetapi sekali lagi Yesus tetap lahir bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berhadapan dengan realitas seperti ini, kita sebagai pengikut Kristus harus bertanya diri, apakah saya dalam seluruh penjarahan hidup saya ini membawa usaha pribadi saya? Apakah saya mengandalkan kemampuan rasio saya? Apakah saya mengutamakan keterampilan, skill of personality, skill kepribadian saya, tanpa mengandalkan sang ahli, yaitu Yesus Kristus kah? Di tengah pandemi ini, jangan sekali-sekali hilang harapan Anda. Karena harapan Anda yang paling luhur dan agung adalah sang dokter utama, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia tidak akan pernah menolak kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita sedang diliputi keadaan ketakutan. Jangan-jangan yang datang merayakan Natal ini pun dalam keadaan cemas. Nanti setelah ini rame-rame diadakan swab, rapid test, rapid antigen. Lalu tiba-tiba dimunculkan, wah ada klaster baru. Jangan takut. Saya sebagai seorang pastor pun ketakutan secara manusiawi itu ada. Tetapi dalam konteks, dalam paham teologis, prinsip, doktrin teologal, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Segala kegelisahan, kecemasan, ketakutan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena apa, saudara-saudariku yang terkasih? Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena itu, kenalilah imanmu akan Kristus, karena Dia adalah Immanuel, sang tunawisma, tetapi Dia beserta kita. Selamat merayakan Natal. Natal di tengah-tengah keluargamu, di lingkunganmu, di tempat kerjamu, senantiasa sadar bahwa Dia hadir dan menyertai kita semua. Amin.